Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan mengupas topik sudah berdoa, tetapi akun-akun di media sosial masih diblokir oleh mantan. Apanya lagi yang kurang dan apa lagi yang bisa dilakukan, ya. Jadi kita ini kan selalu terburu-buru, tergesa-gesa, ya, kemerungsung, pengen mendapatkan hasil yang instan. Hari ini berdoa, hari ini juga terkabul, ya. Dan segala sesuatu atau sifat yang tergesa-gesa inilah yang kemudian banyak membuat orang terjatuh ke dalam dosa syirik atau kemusyrikan, ya, perbuatan yang meminta sesuatu kepada selain Allah. Makanya ketika mereka tidak bisa menahan diri, mengelola hati dan bersabar di dalam berdoa, makanya banyak yang kemudian lari ke dukun. Padahal lari ke dukun itu kan satu keluar uang, ya, kan tidak ada yang gratisan. Alasannya untuk keperluan ritual atau ganti mahar minyak pelet dan seterusnya. Setelah itu cewek tidak dapat, ya, dan dapat bonus dosa yang tidak berampun, yakni dosa musyrik atau syirik tadi. Ya, jadi ruginya double-double. Nah, karena itu belum lagi mereka kemudian juga dikejar terus, juga menghilang saja, kan. Biasanya kalau banyak kita lihat iklan-iklan online, ya, menawarkan jasa ilmu pelet perdukunan itu kan. Jadi perdukunan itu dengan disclaimer, ya, bahwa khasiat atau hasil itu untuk masing-masing orang akan berbeda-beda, ya, begitu katanya. Jadi untuk jaga-jaga, kan, karena memang tidak ada yang berhasil. Nah, jadi itu kerugian dari sifat tergesa-gesa atau terburu-buru, ya. Jadi mudah dikelabui, mudah termakan oleh janji-janji palsu, termasuk tawaran-tawaran dengan ilmu-ilmu pelet tadi yang diharapkan bisa memberikan hasil instan. Ternyata seperti yang saya katakan tadi, cewek tidak dapat, kemudian uang juga hilang, dan yang pasti mendapatkan dosa syirik atau dosa tidak terampun, ya. Karena itu saya selalu mendorong berdoa, ya. Berdoa itu satu gratis, tidak membayar, ya. Kemudian yang kedua, bebas dan terhindar dari dosa musyrik, ya. Kemudian yang ketiga, doa itu menjaga harapan. Selama orang mau berdoa, maka harapannya akan selalu terjaga. Selama orang mau berdoa, maka dia tidak akan pernah merasa sendirian. Selalu ada Allah yang mendengarkan doanya dan mengabulkan doanya, ya. Nah, karena itu ada formula 4S yang perlu dilakukan kalau sudah merasa rajin berdoa tetapi orang yang dicintai belum memberikan respon seperti yang diharapkan, ya. Nah, kita berangkat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin." Ya. Dan kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kalian, ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, ya. Nah, jadi dari ayat ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil, ya. Yang pertama, wasta'inu bis sabri,
Ya, jadi S yang pertama adalah sabar. Begitu ya. Jadi banyak tuh yang japri ke saya, Ustadz, saya sudah berdoa 3 bulan, tapi tetap saja akun saya diblokir dan tidak ada perubahan. Ya, mungkin dibutuhkan berdoa selama 3 tahun agar hati yang bersangkutan berubah. Karena itu kuncinya adalah bersabar. Ya, nah di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajib li. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa orang yang tergesa-gesa itu? Yaitu orang tersebut berkata, aku telah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Ya, ini sifat orang yang tergesa-gesa, terlalu cepat menyimpulkan bahwa doanya tidak terkabul. Karena itu kuncinya sabar. Kalau belum dikabulkan 3 bulan berdoa, lanjutkan berdoa terus sampai doa tadi dikabulkan oleh Allah. Ya, S yang kedua, ya, wasta'inu bisobri wassalah. Jadi S yang kedua, kerjakan sholat. Ya, bagaimana doa mau dikabulkan kalau cuman berdoa saja tetapi tidak sholat? Ya, padahal sholat itu adalah fondasi dari seluruh ibadah. Bahkan di antara waktu-waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah ketika orang selesai mengerjakan sholat fardu. Ya, ada juga tuh orang lagi jatuh cinta, bangun tengah malam mengerjakan sholat tahajud dan berdoa, tetapi sholat fardu tidak mengerjakan. Ada juga orang yang lagi mencari pekerjaan, rajin sholat malam, rajin sholat duha, berdoa, tetapi sholat fardu ditinggalkan. Maka bagaimana doa bisa dikabulkan jika kemudian hanya berdoa saja, tetapi tidak mengerjakan fondasinya, yakni sholat yang fardu. Ya, jadi S yang kedua, sholat. Ya, nah kemudian wa innaha lakabiratun illa alal khasiin, khusyuk. Ya, jadi S yang ketiga itu adalah serius atau khusyuk. Ketika berdoa banyak sekali orang mendaraskan doa dengan lisannya, tetapi hatinya melayang kemana-mana, pikirannya kemana-mana, hatinya tidak pernah hadir, tidak khusyuk. Ya, banyak orang sholat, tetapi pikirannya kemana-mana. Bagaimana kemudian doanya bisa terkabul kalau sholatnya yang ada cuman bayangan mantannya saja? Ketika sholat yang ada cuman bayangan pekerjaan, bayangan hal-hal yang duniawiah. Karena itu orang harus serius belajar khusyuk. Ya, nah termasuk juga menata masa depannya, menata hidupnya, noto urip, ya, agar kemudian dia menjadi orang yang layak kan di kemudian hari untuk dipilih dan dicintai. Kalau kemudian dia menganggur, kuliah drop out dan seterusnya, mungkin anaknya mau, tetapi belum tentu juga kan calon mertua menerima profil dari calon menantu yang demikian. Itu S yang ketiga, ya. Nah, kemudian S yang keempat, ya, bersyukur. Ya, jadi kita ini harus bersyukur. Alhamdulillah masih diparingi kesehatan, kenikmatan iman, kenikmatan usia dari Allah. Ya, kalaupun kemudian misal mantan masih pergi dan seterusnya, toh kita masih bisa mengerjakan yang lain, masih bisa berprestasi, masih bisa melakukan sesuatu yang produktif. Karena hidup kan tidak hanya untuk masalah cinta saja. Kita masih punya item begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan agar kehadiran kita sebagai manusia diakui. Ya, di dalam
surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, ya. Jadi contohnya, alhamdulillah nikmatnya masih bisa jatuh cinta. Itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Bagaimana dengan orang yang hatinya beku, ya, tidak pernah bisa merasakan jatuh cinta, walaupun mungkin harapannya bersanding dengan orang yang dia cintai belum dia dapatkan, tetapi dia harus bersyukur itu dulu, ya. Maka jika kalian bersyukur dengan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambahkan nikmatku itu. Allah menambahkan nikmat itu, bisa jadi doanya dikabulkan, dia akan mencapai harapan cita-citanya bersama dengan orang yang dia cintai. Ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur dengan nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Ini ajaran bagi kita untuk selalu bersyukur dengan keadaan apapun yang ada pada diri kita. Karena mengeluh, mengatakan kok doa saya belum terkabul dan seterusnya, itu adalah tanda orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.